Halo indie lovers, welcome back to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbincang santai dengan Pak RT dan Pak Harso. Jangan kemana-mana, ikuti yuk. Ini saya bersama Mas Gundul. Dia adalah tokoh dari Pak RT yang ada di film KTP. Dan ini adalah Pak Suye. Dia adalah tokoh Pak Harso, Ketua Badan Musyawarah Keluarga yang penuh complicated. Yang penuh complicated. Banyak yang nggak tahu sebenarnya tokoh Pak RT, tokoh Pak Harso itu backgroundnya kayak gimana sih? Pak Harso, enggak sih Pak Harso tuh. Ini kan? Nah, ini dia Pak Harso. Keseharian saya ya sebagai bapak rumah tangga yang baik dan benar saja, gitu aja. Saya terjun di dunia seni dan itu pun diajak sama Mas Gundul. Kalau ketemu sama Mas Gundul kurang lebih tahun 2013an itu saya akhirnya semakin intens. Keseharian profesinya sebagai aktor gitu ya Pak Suye? Insya Allah seperti itu. Monggo ya. Memang benar sih, bagi yang mungkin teman-teman yang nggak tahu yang jadi tokoh Pak Harso ini Apa aja di film yang paling jelas itu ini Firsa. Ya, Firsa. Tentang klipnya Firsa. Bagi yang nggak tahu nih videonya. Jadi ayahnya Firsa. Selain itu juga beberapa judul film panjang ya Pak Suye? Iya, Soekarno, Sultan Agung, Bumi Manusia, kemudian yang terakhir Tersanjung berarti ya Mas ya. Kalau Mas Gundul boleh ini cerita sama teman-teman netizen. Oke, nah saya itu kesehariannya ya memang bergelut di film Mas Ulul. Tapi saya pencari bakat tadi, makanya saya menemukan Kang Suye ini kan. Jadi saya punya rumah casting, terus ya teater, musik juga, jadi memang buat suka-suka tadi. Nah jadi buat teman-teman, Mas Gundul ini punya omah casting, namanya Ojik Omah Casting Ibnu Gundul. Penyalur bakat atau apa ya istilahnya ya? Iya, Pencari bakat. ya manusia, pertukaran manusia untuk menjadi, bukan pertukaran ya, ya memang mencari orang yang mampu bermain film ya casting director ya. Oh iya, jadi mungkin kalau teman-teman ingin menjadi aktor atau aktris, nanti Orbitin. Gini, ngomong tentang film KTP Ya. itu kan banyak sekali komen yang bilang bahwa itu aktingnya itu natural banget. Banyak yang bilang tuh kayak nggak nonton film karena emang kejadiannya seperti itu. Untuk bangun chemistry gimana ya? Oke, mungkin kalau Mas Gundul dengan beberapa teman yang di tokoh-tokoh yang di KTP sebelumnya mungkin sudah kenal banget ya. Sementara kalau saya mungkin saat itu pas hari itu ya. Saya hanya kenal hanya beberapa aja, tapi kan kayak Mbah Mirkun, kemudian Mas Kiras, Nunung, itu kan saya harus bagaimana menyesuaikan itu. Tapi syukur alhamdulillah semuanya terlampaui dengan lancar aja, nggak ada masalah itu. Ada tips atau emang karena jam terbang atau gimana ya? Nah, mungkin karena Kak Suye juga dari SMA-nya aku tahu dia itu teater, penjiwaan, terus penyesuaian cepet lah. Dan yang jelas itu teman-teman yang terlibat di KTP itu kan, satu Nurul itu kan sekomunitas teater sama aku. Mungkin waktu itu Pak Sutradara ngelihat aku sama si Nurul ini kan menjadi sosok suami istri. Kebiasaannya kalau di teater. Nah, itu Nurul yang jadi peran Nunung ya, yang iya Mbak, tapi aha. Pripun Pak RT? Hah? Aha. Terus Mbah Mirkun itu senior kita. Saya tahu beliau, terus saya kenal beliau pun dari dosen saya. Akhirnya kita Pak Sutradara ke sana. Ya pendekatan, sosoknya ya begitu. Ya menarik lah. Terus kita latihan bareng. Nurul jadi jauh-jauh dari Klaten juga. Mas Giras yang punya kesibukan, akhirnya kita berkumpul, ya briefing, latihan sebentar. Logat yang sehari-hari kita punya, ya bahasa Jawa ya semakin kental. Jadinya itu tuh Kang Suye waktu itu memang tak ajak, si Bobby waktu itu ngajak Kang Suye coba, ya udah Kang Suye ajak. Kang Suye memang baru kenal kalau Kang Suye dengan beberapa tokoh yang teman-teman yang lain itu. Kalau dilihat dari film KTP kan sense komedinya kan kayaknya nyambung banget ya. TikTokannya pas. Itu kalau menurut
Mas Gundul apa Pak Suye ini sense komedi itu perlu dibangun atau itu bawaan atau gimana ya? Ya memang perlu dibangun, tapi juga melihat kondisi, kemudian nah ini masalah bat-batan rasa ini nanti kan. Oh iya. Misalkan saya dengan Mbak Nunungnya itu kan baru kenal pertama juga, itu bagaimana saya yang kemudian harus menyesuaikan. Kalau saya yang harus menyesuaikan ke Mbak Nunungnya, Mas Giresnya, Pak Mirkonya. Kalau dengan Mas Gundul mungkin sudah terbiasa gitu. Oke. Nah, itu aja sih. Karena ada latihan tadi. Latihan terus akhirnya si Bobby menjahit, bahwa ini nanti lucunya di sini. Terus ya itu TikTokan yang akhirnya menimbulkan proses editing juga kan. Jadi lari ke editing ya wes jadi semakin pecah. Jadi semakin natural apa adanya. Sama kamu juga gak nyanjanya? Iya. Wah, piye toh? Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya lebih ke teamwork yang solid. Iya benar. Ya. Itu berarti kunci utama terciptanya karya film KTP. Ini ngomongin masalah komedi. Kalau persepsi penonton kan mesti banyak banget dan berbeda-beda tentang side of komedi mungkin ya Pak. Mungkin dari Mas Gundul atau Pak Suye kita harus berusaha melucu atau kita tidak usah berusaha melucu sebenarnya. Jadi memang kalau ngomong melucu itu susah loh. Kalau kita memang kalau menurut saya ya bagi teman-teman komedian ya, kita memang bukan komedian di sini. Jadi memang komedi situasi yang kita bentuk. Nah artinya apa? Artinya memang naskahnya sudah menarik. Udah lucu duluan. Pemainnya natural apa adanya, mengikuti itu aja sudah lucu sebenarnya. Melucu tidak harus kita wah ini gimana ya? Seolah-olah kita melucu-lucu, itu malah nggak lucu. Berarti intinya don't try to be funny lah. Iya. Mengalir apa adanya, sesuai instruksi naskah. Terus kita punya bayangan. Yang penting apa ya? Yang penting kita sudah ya satu itu lebih benar apa katamu tadi, kita harus satu rasa dulu. Kejadian ini kita rasakan dulu. Oh tukang pencatat dari petugas kecamatan itu begini karakternya. Oh Pak RT itu begini. Oh Pak Harso itu begini. Kepegang karakter itu. Udah. Saya sepakat dengan Mas Gundul karena saya bukan dari komunitas komedian, tapi ketika membaca naskah yang lucu, kemudian menginterpretasikannya dalam bentuk mengekspresikan gitu kan, dan apakah itu sesuai dengan yang diminta sutradara, selama itu oke, ya sudah jalan terus aja sih bagi saya. Yang penting mengalir. Kadang-kadang bagian yang tidak lucu ketika itu sangat-sangat situasional sekali bisa jadi malah jadi adegan yang lucu, tapi tidak dicari-cari tapi kan jadi tidak dicari untuk berusaha melucu. Kalau emang sudah situasinya seperti itu ya pasti nanti akan benar. Kalau sampai sekarang udah 4 tahun ya. Nah dulu berkarya 2016, sekarang 2020. Viralnya tuh bergelombang, naik turun. Ada nggak sih impactnya buat Pak Suye atau Mas Gundul? Kalau saya ngalamin matinya hampir setahun yang awal, itu ada 3 kali wave gelombang viral. Oke. Itu saya rasakan. Artinya banyak WA dari teman-teman. WA itu nanya kabar atau nanya? Enggak. Tiba-tiba ngirimin capturean gitu loh. Oh iya. Iki bener kue podo gitu kan, waktu itu kayak gitu lah. Nah itu ada 3 kali. Banyak banget ya. Terutama tetangga wah manggilnya Pak RT. Ya karena memang ditonton banyak orang, banyak saudara, banyak tetangga yang menonton. Pak RT, aku kaget, Pak RT apa ya? Oh ternyata film KTP kan ternyata. Terus memang banyak foto-foto yang masuk. Foto-foto yang masuk ketika main, jadi memang dikirimin. Ya ini hiburan rakyat. Ya ini hiburan yang memang menggelitik dan mengena masyarakat. Artinya film KTP itu ya menjadi sangat mengena di masyarakat. Orang-orang ternyata pada tahu Ibnu Gundul ini tadi Pak RT. Berjalannya itu semakin pede itu. Seiring usia kesini juga kayaknya cocok jadi RT kok ini. RT yang sesungguhnya. Ngomong nih. Semakin terkenal jadinya. Wah, piye toh? Itu tadi perbincangan dengan Mas Gundul dan Pak Suye yang berperan sebagai Pak RT dan Pak Harso. Ini nanti rencananya saya sama Mas Gundul sama Pak Suye mau berkolaborasi lagi di sebuah film komedi di KFC, Komedi Fantasi Jawa bersama Mas Gundul dan Pak Suye.
Semoga lancar itu ya. Nah, ini lucu-lucu. Lucu-lucuan dengan karakter yang sama, Pak RT dan Pak Hersol. Jadi nantikan videonya, makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan dan bunyikan lonceng biar ada notifikasinya. Oke. Sampai ketemu. Keep smart dan salam independen.